ketahuan. Tapi yang anehnya aku yang merasakan, dia tidak. Jadi kayak ngidam atau gimana? Iya, Gimana? kayak ngidam, terus aku kayak ilfil, nggak mau deket-deket, kayak gitu. Emang ada tuh cowok yang ngidam, memang Iya, ada. cuman nggak bertahan lama, cuman kayak 2 minggu aja sih. Terus kayak sempat kita bawa orang tua, kenapa kok bisa berantem gini? Ya aku lagi nggak serk aja gitu sama dia. Aku lagi pingin makan ini, pengen makan ini. Akhirnya jangan langsung orang tua zaman dulu kan feelingnya tuh kan kuat. Udah jangan kamu hamil gitu. Awalnya nggak percaya, pasti cek ya memang. Dan pas hari itu perasaan kalian berdua senang? Ya bukan seneng lagi lah. Bukan seneng lagi, tuh kayak anugerah ya, bagi aku anugerah banget punya Vincent Junior ya kan. Dan itu masih laki ya, Say? Masih laki. Oke. Dia hamil, masih kuliah, pada kuliah ya berarti berdua ya? Masih kuliah. Habis itu pas melahirkan, dia melahirkannya seperti apa? Normal, sesar, atau kamu lagi di mana pas melahirkan? Jadi jadi aku nggak sempat lihat melahirkan. Jadi lagi di mana? Di rumah sakit. Pas COVID. Oh, pas COVID. Oh. Kalau ingat ini aku kayak aku aku banyak sih. It's okay, nggak apa-apa, kita kasih waktu untuk tarik nafas. Jadi masa COVID ya? Iya, masa COVID. Itu lagi kenceng-kencengnya COVID. Iya, itu rentan sekali loh COVID. Iya sih, itu sangat, sebenarnya ada hari membahagiakannya dan hari menyedihkannya. Membahagiakannya? Ya ketika mau melihat si kecil. Calon bayi. Iya. Menyedihkannya? Ketika tidak diproses dari pihak rumah sakit. Tidak diproses maksudnya? Tidak diproses, jadi didiamkan. Karena memang saya tidak menyalahkan rumah sakit juga ya. Mungkin karena waktu itu COVID terlalu kencang, jadi istri saya terbengkalai. Kan padahal sama-sama dokter, artinya kan bisa ada tindakan yang lebih make sense daripada kita orang awam, orang biasa kan? Iya sebenarnya, cuman karena aku kurang mungkin pengetahuannya, jadi ya sempat nggak ketolong. Jadi semua udah panik. Gimana tuh ceritanya, maksudnya kok bisa nggak ketolong, dalam arti datang ke rumah sakit, didiamkan? Iya, didiamkan, ditaruh dulu katanya ke ruangan UGD, kita nunggu-nunggu, katanya nanti dulu, tunggu. Udah itu berpecah. Oh, tapi nggak dilahirin juga? Nggak disesar, nggak di normal? Enggak. Alasannya? Katanya istrinya COVID. Oh, jadi nggak ada yang berani megang? Itu pas kamu tahu, kamu lagi di tempat atau? Di tempat. Kamu marah nggak sama pihak rumah sakit? Iya, sempet marah. Cuman emosi kan? Apa pembelaan kamu pada saat itu? Kan manusia yang mau melahirkan, ibaratnya sama-sama nyawa juga. Ya kita sebagai seorang suami pasti akan membela. Cuman istriku sudah berpesan, ingat nggak janji kita, kamu jangan marah, pasti di salah satu kita akan kehilangan. Dia selalu ngomong begitu sebelum meninggal itu. Nggak apa-apa, aku aja yang nggak ada, tapi kamu jaga anak kita. Saya bilang nggak, dua-duanya selamat. Dua-duanya selamat. Oke, pas belum ditangani juga, apa yang kamu lakukan ke dokter apa segitu, dan akhirnya ditangani gitu ya? Prosesnya seperti apa? Itu prosesnya lama kali. Berapa jam? Bukan jam lagi, udah hampir 1 hari. Hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Terus akhirnya kenapa kok bisa langsung akhirnya ditangani? Kamu sudah melakukan apa kok? Harus ada tindakan kan? Harus ada tindakan. Saya sudah lari ke sana ke sini minta bantuan, minta tolong ya, karena COVID ini terlalu gimana ya, terlalu kencang banget ini ya kan, isunya ini, jadi ya terbengkalai dan akhirnya ya dimakamkan juga pun kan dengan keadaan COVID. Oke. Nah, pas dilahirkan, proses dilahirkannya? Nah, dilahirkan gini, ada 2 kemungkinan, antara kan sudah tidak bernyawa. Istri saya sudah tidak bernyawa. Tapi bayi masih di dalam? Masih di dalam. Innalillahi. Dan itu saya bilang, orang tua bilang, udah yang penting operasi aja. Siapa tahu ada mujizat. Iya. Siapa tahu ada mujizat. Ya memang benar. Akhirnya dioperasi dan memang keluar suara. Anaknya hidup. Nangis. Mujizat bener ya? Mujizat. Alhamdulillah. Itu cewek atau cowok? Cowok. Terus kamu menyaksikan pada saat keluarnya si bayi itu? Enggak, kan nggak boleh. Oh, nggak boleh karena COVID itu ya? Iya, nggak boleh. Tapi dengar kabar udah seneng ya? Udah seneng banget. Oke. Dan itu gimana sih, maksudnya konsepnya gitu ya, maksudnya aku belum pernah mengalami amit gitu ya, jangan sampai gitu ya, di antara orang satu sisi seneng ada pendatang baru gitu ya, maksudnya anak, tapi satu sisi harus kehilangan belahan jiwa, gimana itu rasanya? Ya campur aduk. Pada saat
maksudnya dinyatakan meninggal itu dokter bilang apa? Ya karena kami sudah berusaha katanya. Kita udah menyelamatkan, cuman ya Tuhan berkehendak lain katanya. Yang sabar aja. Ya Kak, saya bisa sabar, cuman tindakannya terlalu lelet. Saya bilang gitu. Dan situ Menyesal pada nggak? iya, bukan penyesalan lagi, saya mungkin di situ udah pingsan kali ya saya, udah lemes. Udah lemes orang yang memang saya sayang gitu. Kok bisa ninggalin saya secepat ini? Baru mau mulai. Baru mau mulai ya. Baru mau mulai. Terus akhirnya si bayi itu, kalau bayi nggak kena COVID dong? Enggak. Nah bayi itu kamu pegang gitu dan Tunggu 1 minggu. 1 minggu dulu belum boleh juga. Belum boleh. Ya ampun. Nah terus tapi si ibunya itu dimakamkannya di mana? Di COVID. Digabung sama yang lain? Iya. Di daerah? Balikpapan. Oh diterbangkan? Atau Memang lagi tinggal di sana. lagi tinggal di sana? Oh berarti kalau misalnya lagi mau ziarah ke ininya harus kemana itu? Iya harus ya. Ya doakan aja, mas saya bingung mau jalannya mau kemana. Jalannya gitu. kemana? Karena kan itu tempatnya Iya tempat di massal kan? Itu di apa sih di kayak di apa sih dibakar atau di apa itu? Ditimbun kayaknya. Ditimbun maksudnya. langsung dikubur gitu bareng-bareng ya. Iya. Terus pas seminggu anaknya bisa dibawa pulang kan? Dibawa pulang, itu kamu sendiri yang ngerawat atau gimana? Pas anak pulang itu saya sudah pikiran saya sudah kosong, tidak kenalin siapa-siapa. Iya. Iya. Apa yang pada saat itu di dalam hati dan pikiran? Iya kayak masih kayak ada istri saya gitu di depan gitu. Sebenarnya mohon maaf nih sampai dibilang sempat hampir. Oh gitu. Iya. Karena bengong-bengong itu? Mm-mm. Coba itu cuma bengong-bengong depresi kan wajar ya? Maksudnya Iya, sempat kayak ngobrol sih kata mama sih sempat ngobrol sendiri. ngomong sendiri. Iya, kayak kita kayak ngobrol tapi kayak seolah aku nggak kayak ngelihat sosoknya dia di depanku. gitu. Tapi kalau Saking mama enggak. cintanya. Tapi beneran ada sosoknya? Ya kalau aku yang lihat ya ada. Tapi diajak ngobrol sama kamu? Ajak ngobrol. Terus dia bilang apa pada saat? Ya dia cuma bilang, udah ya yang katanya, kamu jangan sedih. Ini udah ujian, rawat anak kita baik-baik. Saya cuma bilang, saya pengen ikut. Saya nggak mau kayak gini. Saya ingat sumpahku, saya tidak akan menikah lagi. Lebih baik saya jadi seorang daripada saya harus menikah lagi dengan perempuan. Bukan saya tidak suka perempuan, karena saya saking cintanya sama istri saya. Komitmen dan janji. Komitmen dan janji. Sekarang di dunia saya tidak bisa disatukan. Ya mungkin nanti ketika saya sudah tiada, ya disatukanlah di akhirat. Itu aja. Setelah Tayangan ini disajikan untuk edukasi. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan sia-sia dan dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah narasumber. Tayangan ini membutuhkan pengawasan orang tua.